Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Lingga Rahmawan dengan NIM 41519111129. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban UAS dari proyek Data Science dengan dosen pengampu Ibu Vina Ayumi. Baik, yang pertama merupakan pembahasan dari soal nomor satu, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma naive Bayes dan decision tree yang merupakan dua algoritma yang umum digunakan dalam machine learning dan data mining. Algoritma naive Bayes merupakan salah satu algoritma probabilitas yang bergantung pada prinsip Bayes dan asumsi keterkaitan independen antara fitur. Algoritma ini biasanya digunakan dalam klasifikasi di mana tujuannya adalah untuk menentukan kelas atau item berdasarkan atribut-atribut tertentu. Algoritma decision tree merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk membuat model pengambilan keputusan. Algoritma ini bekerja dengan membagi data menjadi subtask dan membuat tree-like structure dari subset ini. Setiap node pada tree menunjukkan pilihan pengambilan keputusan, dan setiap leaf node menunjukkan kelas item. Kedua algoritma ini penting karena memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang seperti pemasaran, keamanan informasi, kesehatan, dan banyak lagi. Mereka juga bisa digunakan untuk memecahkan berbagai masalah seperti klasifikasi, clustering, dan pengambilan keputusan. Kemudian algoritma data science dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu algoritma supervised learning, yang merupakan algoritma yang digunakan untuk membuat model yang dapat memprediksi nilai output berdasarkan input yang diberikan. Misalnya memprediksi harga saham berdasarkan data historis. Kemudian ada algoritma unsupervised learning, digunakan untuk membuat model tanpa label data, misalnya menemukan struktur data dan klaser data. Kemudian yang terakhir ada algoritma reinforcement learning, digunakan untuk membuat model yang mempelajari dari pengalaman, misalnya membuat mesin belajar untuk memainkan game. Pemilihan algoritma untuk sebuah studi kasus ditentukan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, ukuran data, di mana ukuran data yang akan diproses akan mempengaruhi pemilihan algoritma yang digunakan. Algoritma yang membutuhkan waktu proses yang lama mungkin tidak cocok untuk data yang sangat besar. Tingkat akurasi. Algoritma yang memiliki tingkat akurasi tinggi akan lebih dipilih dibandingkan algoritma yang memiliki tingkat akurasi rendah. Kemudian kemudahan interpretasi. Algoritma yang memiliki hasil yang mudah dipahami akan lebih dipilih dibandingkan algoritma yang memiliki hasil yang sulit dipahami. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 2, di mana beberapa jenis data scientist diantaranya terdapat regressions, yaitu memprediksi nilai numerik, kemudian classification, memprediksi kelas atau kategori. Kemudian ada clustering, membagi data menjadi kelompok-kelompok. Kemudian ada association, role meaning, atau menemukan hubungan antara item. Dan yang terakhir ada anomali, yaitu anomaly detection, yaitu deteksi data yang tidak biasa atau kita bisa sebut sebagai abnormal. Kemudian CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining adalah sebuah framework atau proses yang digunakan dalam data science untuk mengatur dan memastikan bahwa semua tahapan proses pengambilan keputusan berdasarkan data berjalan dengan efisien dan efektif.
Kemudian tahapan yang ada dalam proses data science, diantaranya yang pertama pemahaman masalah, kemudian pengumpulan data, persiapan data, analisis data, modeling atau pembuatan model, kemudian juga evaluasi model, deployment atau pelaksanaan model, dan yang terakhir monitoring dan juga maintenance. Selanjutnya jawaban nomor 3, yaitu saya akan menjelaskan definisi dari masing-masing istilah di bawah ini. Yang pertama ada data explorations, adalah tahap awal dalam proses data science yang melibatkan pemahaman dan eksplorasi data, yaitu melihat distribusi hubungan dan karakteristik. Kemudian data quality adalah seberapa baik suatu data mewakili informasi yang sebenarnya dan bisa diandalkan untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Kemudian missing values adalah data yang tidak ada atau tidak terisi pada suatu file atau kolom. Kemudian ada data types and conversions adalah proses mengubah tipe dari data suatu tipe ke tipe data lain yang lebih sesuai untuk tujuan analisis data. Kemudian transformations adalah proses mengubah bentuk data seperti skala, distribusi, atau menambahkan fitur baru untuk membuat data lebih baik untuk dianalisa. Kemudian ada outliers adalah data yang sangat berbeda dari data lain dalam suatu set data. Seringkali dicari dan diidentifikasikan sebagai data yang tidak biasa atau kita sebut sebagai abnormal. Kemudian fitur selections adalah proses pemilihan fitur atau kolom yang paling penting dan relevan untuk digunakan dalam suatu model machine learning. Kemudian data sampling adalah teknik pemilihan data yang representatif dari suatu populasi data yang lebih besar untuk analisis. Yang terakhir ada confidence support, lift, and confession. Itu merupakan metrik yang digunakan dalam rule-based association mining untuk mengukur kualitas dan kekuatan suatu hubungan atau asosiasi antara item dalam data. Kemudian saya akan membahas yang terakhir adalah jawaban nomor 4. Tahapan pada modeling development pada proyek data science adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman masalah, kemudian pengumpulan data, persiapan data atau data cleaning, fitur engineering, data transformations, kemudian analisis data atau eksplorasi data analyze, kemudian pemilihan model atau memilih model yang sesuai dengan masalah dan data. Kemudian ada training model, yaitu mengoptimalkan parameter model menggunakan data training. Kemudian evaluasi model, yaitu melakukan validasi model menggunakan data testing. Dan kemudian fine tuning dan iterasi, mengubah dan mengoptimalkan model jika diperlukan. Yang terakhir, deployment atau pelaksanaan model. Kemudian untuk cara memvalidasi model data science adalah dengan melakukan evaluasi menggunakan data testing yang terpisah dari data training. Metrik evaluasi yang digunakan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis masalah dan model. Namun beberapa matriks yang umum digunakan adalah accuracy, precision, recall, dan F1 score. Data visualizations adalah proses memvisualisasikan data dengan menggunakan grafik, plot, atau visual lain untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Data visualization juga membantu untuk menemukan pola hubungan dan karakteristik dari data yang tidak terlihat dengan melihat data secara tabular. Kemudian tugas yang paling menantang atau challenging task dalam sebuah proyek bagi seorang data scientist adalah memahami masalah dan menentukan hipotesis yang benar dan relevan, mengatasi data yang kurang berkualitas, kemudian dan missing values,
memilih dan mengoptimalkan model yang sesuai dengan masalah dan data, serta menjelaskan hasil dan rekomendasi kepada pihak yang membutuhkan secara jelas dan mudah dipahami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk presentasi tentang jawaban dari UAS Proyek Data Science. Saya Tubagus Lingga Rahmawan, mohon undur diri atas segala kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.